Rahayu saudaraku, ini kita akan lihat secara detail pusaka yang akan kita bahas di sini. Pusaka yang kita bahas ini termasuk kelas menengah ya saudaraku ya, yang original sepuh dan memiliki seni yang tinggi. Kita akan bahas filosofi, seni maupun tuah pusaka-pusakanya satu persatu secara detail. Yang pertama, ini warangkanya Gayaman Solo, Surakarta, Kayu Timoho Lawas ya, saudaraku ya. Kita buka pusakanya. Kita taruh sini warangkanya. Ini sudah kita minyak, saudaraku. Ini detail pusakanya, saudaraku. Anda lihat, saudaraku, cukup indah dan gagah pusaka ini. Di sini adalah pusaka keris Luk 13, saudaraku. Detailnya kita lihat, detailnya ini sudah kita minyak, akan nampak jelas materialnya ya. Kalau kita lihat ricikannya di sini, saudaraku, di sini ada sogokan rangkap. Ini sogokan, saudaraku, 1, 2, ini sogokan rangkap. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada kembang kacang, gelung. Di sini ada jalen lambe gajah satu-satu ya, jalen sama lambe gajahnya satu-satu. Kemudian ada gereneng. Kalau kita lihat pasikutan pusaka ini maupun materialnya, ini adalah pusaka Tangguh Mataram. Tantingannya pun ringan, jadi ini Mataram sepuh, Mataram Amangkurat 1. Dan kalau kita baca pamornya, ini pamor beras putah, pos putah, nampak jelas ini yang dikatakan selorok ya saudaraku ya, selorok baja. Jadi gradiasi warna pusaka ini ketika pusaka Mataram ini nampak jelas, selorok baja, aten besi hitamnya, terus pamornya ya, atau saton yang disebut saton. Dan kondisinya sangat terawat baik, utuh sampai ujung bilah ya. Kalau kita lihat filosofi pusaka dapur Sangkelat, Sangkelat adalah dapur legendaris yang banyak diputrani dari beberapa tangguh. Memang banyak keluar tangguh Sangkelat, dari mulai Mojopahit sampai Mataram, Belambangan, Madiun, ini mengeluarkan dapur Sangkelat. Dapur Sangkelat termasuk dapur favorit, saudaraku. Jadi dapur Sangkelat Luk 13 ini dipercaya tuah dari dapur ini, dapur Luk 13 ini akan menambah kewibawaan, menambah karismatik sang pemilik. Dapur Sangkelat memang cocok untuk golongan para pemimpin, golongan para atasan atau petinggi-petinggi di perusahaan maupun di golongan PNS, Polri. Luk 13 adalah simbol angka tertinggi sebuah dapur dalam pusaka. Jadi tuah dari Luk 13, keris dapur Luk 13, dapur Sangkelat ini tuah utamanya adalah kewibawaan dan karismatik. Sedangkan kalau kita baca dari pamornya, ini pamor beras putah. Diharapkan sang pemilik akan selalu berkelimpahan rezeki. Pos putah itu artinya beras putah, beras tumpah. Jadi sang pemilik tidak akan kekurangan sandang dan pangan. Itu tuah harapan doa dari pamor Wasputa. Tuah utamanya adalah tuah kerezekian, saudaraku. Nampak sangat gagah sekali pusaka ini. Tantingannya pun ringan, besinya masih terawat sangat baik, dengan baik. Meskipun korosi tetapi tidak terlalu hancur, jadi korosinya lembut sekali. Seninya pun istimewa. Dapur Sangkelat, dapur yang cukup favorit, memang layak untuk dikoleksi dengan kondisi pusaka yang seperti ini. Ini yang disebut pusaka tus itu ya, ini tangguh, utuh, sepuh. Ini masih sangat utuh kembang kacangnya, sogokannya, jadi masih sangat utuh dan sepuh. Tangguh Mataram Amangkurat.
Pusaka dapur Sangkelat Tangguh Mataram Amangkurat sepuh original dengan pamor beras kuta kita maharkan di angka 4 juta rupiah saja. Ini termasuk kelas menengah, saudaraku ya. Jadi pusaka ini kita melihat kualitasnya, melihat keutuhannya, melihat tangguhnya, kelangkaannya. Ini layak dijadikan sebuah koleksi sebagai kelangenan koleksi pribadi. Materialnya cukup utuh, terawat, kualitas besinya cukup baik, warnanya kelabu, seloroknya abu-abu, persiatannya hitam, nah, pamornya ini benang, ricikannya masih cukup lengkap. Nah, oke, bahasan yang kedua kita bahas pusaka yang cukup fenomenal juga, saudaraku. Kita tahu di dunia pewayangan ada yang namanya Arjuna, saudaraku. Ini warangkanya, saudaraku, kayu timoho, Kayaman Surakarta. Ini kena minyak, kayu timoho lawas, pelet sampir. Pusakanya adalah pusaka dapur Pulanggeni Luk 5. Ini pusakanya, saudaraku. Anda amati detail materialnya, ini sangat padat, pamornya keleng atau pengawak wojo, tetapi ada hurap emasnya. Kalau Anda amati pusaka ini, nampak auranya sangat-sangat wingit, saudaraku. Ini besinya pulen seperti tanah liat, gelepung ya, saudaraku ya. Nah, di dalam besi hitamnya ini ada kerlip emas, ada kerlip kuningnya. Ini adalah pusaka dengan besi-besi yang sangat wingit. Ketika melolos pusaka ini pun saya bergetar, saudaraku. Kita lihat dapuran ricikannya, saudaraku. Di sini dapuran yang sangat cukup sederhana, gandik polos, tidak ada kembang kacang. Di sini ada artikel alis, ada pijetan. Gonjonya iras, yang dimaksud iras ini menyambung dengan bilahnya. Ini ciri-ciri tangguh-tangguh tua, Mojopahit. Ada sebagian keris Mojopahit awal yang iras seperti ini, saudara. Di sini yang menjadi istimewa adalah material besinya dan dapurnya. Dapur Pulanggeni Luk 5 dengan ricikan yang cukup sederhana. Pulanggeni menurut pewayangan adalah pusaka andalannya Arjuna. Bahkan legendanya juga dapur Pulanggeni adalah salah satu pusaka andalannya Pangeran Diponegoro. Filosofi dapur Pulanggeni Luk 5 itu artinya Pulanggeni itu sebenarnya artinya adalah dupa, ratus atau kemenyan, yaitu wewangian. Dan banyak legenda maupun cerita-cerita pusaka Pulanggeni ini wajib dimiliki oleh orang pada golongan militer, tentara, polisi, seperti itu, sangat cocok. Karena apa? Filosofinya dapur Pulanggeni Luk 5 ini bisa mengharumkan nama sang pemiliknya, juga sebagai simbol perjuangan sang pemilik untuk mencapai karir yang tinggi. Di sini yang menjadi spesial pusaka ini adalah materialnya, saudaraku. Anda boleh bandingkan materialnya dengan material pusaka-pusaka Pulanggeni yang lain. Ini materialnya sangat padat, tangguhnya ini tangguh Mojopahit awal, ya, seperti tanah liat, dan ada hurap emasnya, berbeda dengan keleng-keleng biasa. Keleng biasa ya sekedar hitam atau kehijauan seperti itu. Ini adalah salah satu hiasan empu Pangeran Sendang Sedayu, yaitu Empu Supo itu sendiri pada era Mojopahit. Ciri khasnya apa? Besinya ada hurap emas, ya. Jadi kehijauan dan ada hurap emasnya. Tantingannya ringan, besinya nyabak, gelepung seperti tanah liat. Itu ciri-ciri karya beliau. Karya beliau ini terkenal pusakanya cukup ampuh, bisa dijadikan sinengker, dan masalah rasa memang bisa dibandingkan, diadu dengan keris-keris era Mataram.
keris-keris Mojo ini tampak auranya jauh lebih wingit dan memang lebih sepuh. Empu, kualitas empunya tidak main-main. Dapuran Pulang Geni, Luk 5 dengan filosofi sebagai manusia kita harus hidup untuk mengharumkan nama kita masing-masing, dan juga kita harus bermanfaat bagi sesama manusia. Pamor, keleng, pengawak wojo hurap ini dipercaya tuahnya sebagai perlindungan tolak balak dan juga sebagai simbol kejayaan. Warna kuning emasnya ini kurang nampak ya karena kita minyak ya, nanti kita share foto-foto sebelum kita minyak. Pusaka ini sangat wingit, cocok dipegang untuk polisi, tentara. Ini sangat cocok untuk orang yang sedang di dunia militer. Auranya sangat wingit. Ini pusaka Dapur Pulang Geni Luk 5 Tangguh Mojopahit, estimasi karya Yayasan Empu Pangeran Sendang Sedayu dengan pamor keleng hurap kita menghargakan di angka 6 juta rupiah. Dan kalau ada yang berminat bisa negosiasi via WA. Kita jamin ini pusaka ini cukup langka untuk dijumpai, saudaraku. Anda boleh bandingkan materialnya. Materialnya sangat istimewa ini. Besinya padat, gelepungnya bak, kelengnya ini ada hurap emasnya di tengah. Tantingannya pun ringan. Ini ciri pusaka buatan era Kerajaan Majapahit, Konjo Iras. Oke, selanjutnya ada pusaka Tangguh Belambangan, saudaraku, yang tidak kalah wingitnya. Belambangan ini terkenal bukan cuma wingit tetapi gagah juga, saudaraku. Sandangannya ladrang Solo, handle-nya kendit Narodo ya. Keseluruhan warangkanya. Kita buka pusakanya. Ini pun dapur yang cukup langka untuk dijumpai, saudaraku. Pusakanya cukup gagah. Anda lihat dapurnya dulu, karakter material besinya. Ini pusaka Belambangan Macan Putih. Besinya sekilas tampak sangat mirip dengan besi keris Madura, tetapi dari pasikutannya sangat berbeda. Kita lihat detail ricikannya. Di sini ada picetan, kembang kacang, tinggi, kembang kacang, lambe gajah jalen 1. Di sini ada gereneng. Luknya luk 11. Wilahnya cukup lebar dan ngelimpo di tengah ini. Limpo jadi timbul, cukup gagah dan lebar pusaka ini. Nah, ini detail materialnya, kita lihat. Ketika kita lihat dapuran pusaka ini adalah ternyata dapur Carito Gandu, dapur yang cukup langka untuk dijumpai. Luk 11 tidak ada kembang kacangnya. Di sini ricikannya hanya pijetan. Nah, kemudian tikel alis, kembang kacang, jalen 1, lambe gajah 1, gereneng. Bilanya terkesan ngelimpo dan cukup gagah. Luk 11. Apa sih filosofi dapur Carito Gandu? Nah, ini ada beberapa pendapat, saudaraku. Ini pun tus pusakanya, cukup utuh, kondisinya cukup terawat. Carito Gandu, ada yang mengartikan gandu dari kata gandrung. Gandrung ini artinya juga gila atau seneng ya, saudaraku ya. Jadi sebagian berpendapat pusaka dapur Carito Gandu ini tuah karismatiknya sangat tinggi dan tuah pengasihannya sangat tinggi. Bukan cuma pengasihan dengan lawan jenis tetapi secara umum mahabbah.
Dan dipercaya pusaka dapur Carito Gandu akan menambah kewibawaan, karismatik, dan mahaba secara umum. Ya. Jadi disukai orang. Hampir sama dengan dapur Pulanggeni yang tadi. Kalau Pulanggeni ada tua khusus untuk mengharumkan nama sang pemilik. Juga kewibawaannya juga tinggi. Jadi beda dapur tetapi filosofi dan tuahnya hampir-hampir sama. Nah, kalau kita lihat pamornya di sini, pamor ngulit semongko, pamor meluma dengan tuah kerejekian. Kalau kita lihat dapur-dapur Sabu Inten mungkin masih banyak ditemui, Luk 11 sama-sama Luk 11. Tetapi dapur Carito Gandu ini lebih langka ditemui. Jadi memang pesanan khusus, dapur-dapur langka ini ada pesanan khusus dari sang pemilik sebelumnya. Materialnya gajih, pamornya, tantingannya pun sangat cukup ringan dengan keris sebesar dan segagah ini, saudaraku. Ya. Jadi tuah dari keris ini kalau kita lihat dari dapur ini untuk menambah kewibawaan, karismatik, dan keutamaannya adalah mahaba. Dengan pamor ngulit semongko ini tuah pergaulannya juga bagus, tuah kerejekiannya juga bagus, cocok untuk siapapun ini menurut saya seperti itu, karena bukan pamor pemilih ya, pamor kerejekian. Dapurnya pun dapur-dapur yang meskipun langka tidak pemilih. Pusaka dapuran Carito Gandu dengan pamor ngulit semongko tangguh belambangan kita maharkan di angka 4 juta rupiah. Kondisinya masih sangat utuh, terawat, tus, original sepuh, dan ini termasuk dapur yang langka untuk dijumpai. Pusakanya Gagah Birowo. Oke, selanjutnya ini juga ada pusaka tombak tapi kelas pusaka, saudaraku. Kenapa kelas pusaka? Karena langka untuk dijumpai. Langsung aja kita lihat, saudaraku. Ini adalah tombak dengan dapuran Trisula. Nah, Anda lihat detail materialnya, serat tempanya nampak jelas. Serat tempanya pusaka tombak ini sangat jelas, besinya keleng kehijauan, kebiru-biruan. Jadi ada beberapa paduan jenis besi yang dipadukan dengan tempaan yang sangat cukup padat, saudaraku ya. Kalau kita lihat, nah ini cabangnya yang dua, kemudian yang tengah, tempaannya cukup padat. Besinya dari keleng kehijauan hingga kebiru-biruan. Besinya juga cukup wingit. Kalau kita lihat besi pusaka ini, ada besi pulosaninya, ada besi karanggijangnya, jadi satu padu dan masih sangat keker. Trisula yang sepuh tombak itu sangat langka untuk dijumpai, saudaraku. Ini tangguhnya adalah tangguh Mojopahit. Besi dengan karakter seperti ini, tempaannya cukup padat, ini adalah Mojopahit. Filosofi tombak Trisula ini apa sih? Banyak cerita-cerita legendaris. Tombak-tombak Trisula ini biasanya untuk menjaga wilayah, tuah perlindungan, tuah tolak balak. Pamor keleng ini juga tuahnya perlindungan dan tolak balak utamanya. Tetapi pada dapuran Trisula, tombak yang sepuh ini cukup langka Anda untuk menjumpai. Bahkan banyak putrannya tombak-tombak Trisula yang baru kamardikan prosesan itu banyak, karena tuah dari tombak ini sangat melegenda. Dipercaya tuahnya bukan hanya menjaga kedudukan sang pemilik, tetapi menjaga wilayahnya. Jadi lebih ke arah esoteri, saudaraku. Kalau secara Hindu, ini adalah senjatanya Dewa Siwa. Ya wajar, dari kerajaan Mojopahit, memang kerajaan Mojopahit waktu itu masih Hindu. Bahkan di Pura Jagatnata Denpasar itu ada pusaka pura di sana. Denpasar itu juga berbentuk tombak Trisula. Itu tidak sembarangan orang bisa megang ataupun ingin melihatnya. Di sana hanya pendeta-pendeta resi agung, resi tinggi yang bisa megang. Dan di
tertentu aja untuk bisa keluar dan dipegang. Kalau orang sembarangan pegang biasanya langsung kesurupan. Itu cerita legenda di Denpasar ya. Ini kita dapat juga bukan dari orang sembarangan, saudaraku. Anda amati detailnya di sini. Materialnya cukup menggelepung. Ini belum kita minyak ya, saudaraku ya. Serat tempanya, ini ada seloroknya, tengahnya. Ini serat tempanya nampak jelas, sangat padat tempaannya. Jadi bukan tombak Trisula Amardikan, bukan tombak Trisula proses, ini yang original sepuh, saudaraku. Anda lihat detail materialnya. Ini pun cukup wingit auranya. Jika saya dapat pusaka ini pun ada beberapa cerita yang di luar nalar, saudaraku. Jadi kalau saya merasa dari tuah pusaka tombak Trisula ini memang tuah utamanya adalah esoterinya perlindungan wilayah, kemudian unsur tolak balaknya cukup kuat, dan untuk keseimbangan sang pemilik. Jadi ketika pemilik ini pada posisi atau jabatan tertentu untuk mempertahankan agar tidak mudah turun jabatannya, ini cocok. Entah di bidang apapun itu, bidang kemiliteran ataupun bidang usaha, pusaka ini cocok. Trisula sepuh original. Nah, untuk pemaharan tombak Trisula ini bisa via WA ya, saudaraku ya. Ini kita masih tayo juga. Ini kira-kira yang pantas pusaka ini dimaharkan berapa. Kadang-kadang orang menyepelekan, tombak mungkin maharnya cukup terjangkau. Ya, lihat dulu dapurnya, lihat dulu kualitas tombaknya. Anda boleh cari tombak dengan kualitas besi seperti ini dan dapuran Trisula. Itu langkah, saudaraku. Serat tempanya sangat padat, tanggut Majapahit. Ini saya masih seneng juga ini sebenarnya, saudaraku. Sementara ini kita simpan di rumah kita, di galeri kita, di gubuk saya. Tapi kalau memang ada yang benar-benar serius berminat pusaka tombak ini, bisa WA ya. Semoga pusaka tombak ini memang bisa berada di orang tangan yang tepat, saudaraku. Materialnya ini cukup istimewa ya. Mungkin pada kali ini itu, saudaraku, yang bisa kita bahas. Beberapa pusaka di kelas menengah, mungkin teman-teman di kelas pemula mau upgrade pusakanya, itu bisa kita bantu di sini. Pemaharan di saya ini paling mudah, saudaraku ya. Ya kalau biasanya pamor-pamor keleng sederhana kan seperti ini, saudaraku. Ini keleng kehijauan, biasanya orang seperti ini sudah disebut hurap. Dan ini belum hurap karena tidak ada keemasannya di bila, cuma sekedar hitam kehijauan. Tapi juga padat, ini juga Mojopahit. Tapi ini belum sedayu, saudaraku, belum sendang sedayu. Nah, ini juga hijau, padat, hurap. Tapi kalau yang tadi pulang geni, nah, ini bisa dibedakan, saudaraku. Bisa dibedakan. Ini ada kuning keemasannya, hijau, kemudian ada kerlip-kerlipnya. Nah, nanti kita detailkan lagi. Kalau di matahari ini lebih nampak jelas ya, ini kuning, ada pasir kuningnya di bila ini, yang disebut hurap emas, yang cukup langka. Mungkin itu yang bisa kita bahas, saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dan bermanfaat. Rahayu, rahayu, salam budaya.